Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi, Smensal juara. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Walian. juara. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan memimpin doa. Semua wali kegiatan pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa ilmu yang kalian peroleh hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Amelia Nasari, Anis Nurrohmah, Anissa Cahyaningsih, Asih Fatul, Ayunilatul, Devina Septianingsih, Devita, Eka Salma, Erika Anggraini, Fatihah, Jamila, Jilan Hasna, Kunti Nafiah, Lucy Rahma, Manis Arum, Mela Kamelia, Nabila, Naeli, Nugraheni Putri, Nunik, Nur Hanifah, Nurin, Nurul Sofianti, Randika, Rahmatia, Ratih Dian Astuti, Reni Windarti, Ririn Puspita, Sakiatul, Seli, Tiara Nur Mariska, Viana, Wahidatun, Yasmina, Yeni Andian. Ada yang tidak masuk satu ya, Mbak Yasmina. Oh, Mbak Viana ini ya. Iya, kita doakan semoga yang sedang sakit bisa segera sembuh dan mengikuti pembelajaran bersama. Ya. Baik, untuk hari ini materinya tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Oke, ya, ini ada video motivasi. Ibu putar.
Syurikoti. Tepuk tangan. Oke, kira-kira pelajaran hidup apa yang bisa diambil dari video tersebut? Berbuat baik ya. Meskipun dalam keadaan apapun ya, kita tetap berbuat baik kepada sesama atau bisa berguna untuk orang lain seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum ke pretest, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, silakan Mbak Tiara. Sebelumnya, kita sudah mempelajari atau mempresentasikan tentang materi prinsip-prinsip hukum perancang. Dan prinsip-prinsip hukum perancang itu ada 9 prinsip. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat. Yang kedua ada tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga ada transparansi. Yang keempat ada daya tanggap. Yang kelima ada berorientasi dan berkonsensus. Yang keenam ada kesetaraan dan keadilan. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Yang terakhir ada visi strategis. Masih ingat ya? Ya, harapannya yang ingat gak hanya Mbak Tiara ya, semuanya ingat ya? Baik, Ibu adakan pretest terlebih dahulu sebelum masuk ke materi inti. Pretestnya dengan Google Form. Yang linknya Ibu share di grup ya. Silakan dicek di grup kelasnya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu pretestnya. Sudah selesai? Sudah ya. Ya, Ibu lanjut. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran masih sama ya, karena kita kurikulumnya 2013. Nanti ada 4 penilaian ya. Yang pertama untuk penilaian sikap, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritualnya, tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan sikap menaati aturan sesuai karakteristik good governance, berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan konsisten. Untuk sikap spiritualnya, sikap sosialnya, yang kedua, berperilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance dengan konsisten. Kemudian untuk aspek pengetahuan, yaitu menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu melalui kegiatan debat, peserta didik dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri dapat melaksanakan kegiatan debat terkait masalah penerapan prinsip good governance di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuannya. Kemudian, ya ini sudah masuk materinya ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira itu gambar apa yang di depan? Mengantri minyak ya? Iya. Kemarin kalian pernah mengalami mendapatkan minyak itu sangat susah ya? Ada yang ikut ngantri kemarin? Oh, ada. Siapa yang ikut ngantri? Yasmin. Mbak Yasmin ikut mengantri, Mbak? Iya, gua mewakili ibu dan Mewakili ibu. Iya, Mbak Yasmin pernah merasakan ngantri kayak gitu ya. Capek enggak, Mbak? Capek. Iya. Iya, bagaimana pendapatmu terkait gambar di samping? Mbak Yasmin yang katanya pernah ngantri. Gimana, Mbak? Apa pendapatnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bantuan dari pemerintah. Oh, dapat bantuan dari pemerintah ya? Iya, Bu. Iya, berarti kalau seperti itu pemerintahnya udah bagus belum ya? Sudah. Berarti peka ya? Iya. Terkait dengan prinsip good governance yang kemarin berarti prinsip yang mana? Yang apa? Kalau pemerintahnya peka, iya daya tanggap ya Mbak Tiara ya. Iya Mbak Tiara tadi udah menyampaikan materi sebelumnya kan. Ya, jadi pemerintahnya itu peka, daya tanggapnya bagus ya. Ketika ada kelangkaan, misalnya minyak, ternyata pemerintahnya memberikan bantuan. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini berkaitan dengan tugasmu hari ini. Nanti kalian akan berdiskusi. Jadi sebelum nanti kalian ada debat seperti itu ya, diskusi terlebih dahulu tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum ya. Jadi nanti kalian diskusi terlebih dahulu, dicari fakta-fakta pelaksanaan prinsip good governance yang tadi sudah dijelaskan Mbak Tiara. Itu dalam pelaksanaannya apakah sudah bagus ataukah belum ya? Kalau belum contohnya apa? Kalau sudah bagus, yang sudah bagus seperti apa? Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti untuk diskusi kelompok, kelas ini akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Kemudian selesaikan tugas berikut. Yang pertama adalah kelompok 1 dan 2 nanti mengkaji pelaksanaan good governance yang sudah optimal di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum disertai dengan fakta yang ada. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 mengkaji pelaksanaan good governance yang belum optimal. Kalau untuk bidangnya masih sama ya, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum disertai dengan fakta juga. Dan yang terakhir adalah memaparkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk debat pro kontra. Bisa dipahami ya? Baik. Ibu akan bacakan kelompoknya. Ya, kelompok 1 Anis Nurrohmah, Fatihah Fatimatu Zahro, Manis Arum, Naili Nugraheni, Fiana Jamilatul Firdaus, Jilan Hasna, dan Nabila. Kemudian kelompok 2 Eka Salma, Erika, Mela, Tiara, Wahidatun, Yasmina, Nuni, Nur Hanifah, dan Reni Windarti. Kelompok 3 Devita Anggraini, Nurin Rahmatia, Ratih Dian Astuti, Seli Juliana, Yeni Amelia Nasari, Ayu Nilatul. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4 Punti Nafiah, Ririn Puspitasari, Devina,
Anissa Cahyaningsih Asifatul, Nurul Sofianti, Lucy Rahmah, Randika, dan Sakiatul. Bisa dipahami? Bisa. Silakan duduk berkelompok. Sudah dapat kelompok semua ya? Ya, silakan diskusikan dalam kelompokmu, selesaikan tugas yang telah dibagikan. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah buat satu lagi. Sisa yang ada warnanya cukup sudah? Oh sudah semua ya.
Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Iya. Ikut berpartisipasi. Yang dokumen ini kan, tapi kan yang masukin sini yang pro. Pengaturan apa ya? Yang mana sih?
juga sama ini.
menit lagi ya. Keuangan Indonesia ditetapkan oleh OJK apa? PHK selama pandemi COVID-19. Orang malah banget kasih anjing. Sudah selesai. Sudah. Baik, sudah selesai ya? Ya. Dipersiapkan untuk debatnya. Ya. Sebelum debat kita briefing sebentar. Ya, silakan semuanya berdiri. Cari tempat yang longgar. Ya, boleh keluar dari tempat duduk. Ya, ini ice breakingnya tepuk Pancasila. Ada yang sudah pernah? Oh, belum ya? Belum semua? Belum. Baik. Tepuk Pancasila itu ya. Pancasila ada berapa sih? 5. Ada 5 ya? Ya, nanti kita tepuk bareng-bareng sesuai dengan lambang Pancasila ya. Oke, lambang yang pertama apa? Bintang. Kemudian rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ya kepala banteng. Yang terakhir baik, Ibu beri contoh sebentar ya. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas kayak gini ya. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Pohon beringin. Ya, pohon beringin nanti kayak gini. Ya. Terus yang keempat apa tadi? Kepala banteng. Ya, yang terakhir padi dan kapas. Ya. Pancasila. Oh, oke. Siap? Siap belum? Oke, kita mulai ya. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng,
sekali lagi ya. Siap? Siap. Ya, tepuk Pancasila. Cinta emas, rantai emas, pohon dingin, pala banteng, panjang kapas, Pancasila. Oke. Silakan duduk kembali. Ya, masih semangat ya. Sudah siap untuk debat? Siap? Ya, untuk debat nanti akan ada moderator debatnya ya. Nah, kira-kira siapa moderatornya? Ibu tunjuk. Baik, Ibu tunjuk ya. Mbak Rahmatia menjadi moderator ya. Siap ya? Ya. Oke, nanti untuk debat pro kontra tadi ada 4 kelompok ya. Ya, nanti untuk kelompok 1 dan 2 itu kan kelompok yang pro. Kelompok 3 dan 4 kelompok kontra. Nah, nanti untuk debatnya ada 2 sesi. Sesi pertama kelompok pro dan kontra, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3 dulu. Setelahnya kelompok pro dan kontra juga untuk kelompok 2 dan 4. Seperti itu ya. Ya, silakan Mbak Rahmadian. Dibuka dulu seperti biasa. Ya, langsung saya sebutkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini. Oke, pada kali ini akan ada sesi debat. Adapun topik yang kita bahas pada kali ini adalah penerapan prinsip-prinsip good government pada bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam debat kali ini ada 2 sesi. Sesi pertama ada kelompok 1 dan 3, dan sesi kedua ada kelompok 2 dan 4. Untuk sesi pertama, dipersilakan maju ke depan. Ya, berarti kelompok berapa Mbak Rahmat? Kelompok 1 dan 3. Ya, kelompok 1 dan 3 terlebih dahulu. Ya, silakan. Mbak Rahmatia bisa di tengah, nanti kelompok 3 dan kelompok 1 ada di samping. Ya, Bu. Pertanyaannya apa? Mana beda kalau kan aku milih iki. Mana beda kalau kamu pro apa kontra? Iya. Kontra. Ya kan pro kan? Ya. Oke, yang pertama ada, kita langsung ke sesi debatnya. Nanti yang kedua ada sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Langsung saja untuk sekarang sesi debat. Silakan. Pemaparan yang tadi sudah didiskusikan. Oke, dari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan, penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Iya. Kami sangat setuju bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip good governance secara nyata. Hal ini dibuktikan dalam pemilu ya. Pemilu sudah menerapkan prinsip berjurdil, di mana pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke.
Silakan. Dari pernyataan tersebut banyak oknum-oknum yang memanfaatkan warga yang tidak bisa mencoblos atau golput untuk dipalsukan suaranya melalui data-data pribadi mereka. Oke, silakan tanggapannya. Iya, memang hal tersebut banyak terjadi, tapi sejauh ini hal-hal tersebut masih Bisa tidak ditangani. ramai dibicarakan Oke. karena tidak kelihatan. Oke. Masih bisa ditangani. Masih bisa ditangani. Oke, selanjutnya pernyataannya. Masih ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai daftar pemilihan tetap. Iya, pernyataan tersebut saat ini masih dicari jalan keluarnya. Pemerintah seperti kayak Dukcapil dan lain-lain itu masih terus memperbaiki Pelaksanaan. pelaksanaannya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Oke, selanjutnya. Poin yang kedua, kami setuju bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip good governance dapat dilihat dari warga negara hingga saat ini bisa mengakses situs resmi yang berkaitan dengan pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Seperti hingga saat ini banyak situs-situs resmi yang dapat kita akses untuk melihat pelaksanaan apa yang sudah terjadi dalam pemerintah Indonesia. Oke, lanjut tanggapannya. Tetapi warga negara asing terdaftar dan memiliki KTP Indonesia dengan cara tidak sah atau ilegal, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti pemilu dengan misi tertentu. Oke. Aku udah ngerti konsep. Paham? Oke, kita ganti poin. Selanjutnya, poin yang ingin disampaikan Nurin, Devita atau Devita. Program prakerja dari pemerintah belum optimal karena kenyataan di lapangan bantuan dana tersebut hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, tidak untuk membangun usaha dan sebagainya. Udah? Oke, tanggapannya? Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ya, diulangi pertanyaannya. Program prakerja dari pemerintah belum optimal karena kenyataan di lapangan bantuan dana tersebut hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, tidak untuk membangun usaha dan sebagainya. Oke, bisa ditanggapi? Ya. Ya, banyak oknum-oknum yang masih tidak menerapkan prinsip-prinsip good governance. Namun, pemerintah masih terus berproses agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Saat ini, hukum-hukum di Indonesia mulai ditetapkan dengan tegas agar para pelaku atau oknum-oknum tersebut tidak terus bertambah dan tidak terus melakukan aksinya. Tapi kami menemukan kasus ya
menjerat Kementerian Sosial yang menggelapkan uang bansos dan beliau yang mendapatkan uang suapan sebesar 17 miliar. Apakah pelaku tersebut sudah tertangkap? Untuk lebih kelanjutannya saya belum tahu. Ya, mungkin saat ini pemerintah masih menyelidiki apakah hal tersebut benar-benar terjadi. Nah, mungkin untuk hasil akhirnya akan ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah. Oke, cukup? Cukup. Oke, ke poin selanjutnya. Banyaknya minimarket bukan dari usaha mandiri masyarakat seperti Indomaret maupun Alfamart mematikan usaha dagang atau warung kecil milik warga di sekitar berdirinya Alfa dan Indo tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah utamanya bisa ikut andil dalam pengendalian berdirinya minimarket tersebut agar usaha dagang masyarakat tetap terjamin. Setiap usaha dagang yang didirikan oleh perseorangan maupun lembaga melaporkan pajak secara rutin. Kita juga menemukan kasus pihak kasir yang menggandakan harga barang 2 kali lipat dari harga yang tertera. Yuk. Gimana? Kita menemukan kasus pihak kasir yang menggandakan harga barang 2 kali lipat dari harga Yang tertera. tertera. Mungkin dari kelompok satu ingin menanggapi pernyataan dari kelompok 3. Oke, kelompok 1 ada yang bisa menanggapi? Oh, diulang pertanyaannya. Kita menemukan kasus pihak kasir menggandakan harga barangnya 2 kali lipat dari harga yang tertera di itunya. Bagaimana pemerintah untuk melakukan bagaimana cara menanganinya? Mungkin dengan aparat hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Jika mungkin ada customer atau pihak konsumen yang melaporkan kecurigaan tersebut yang sudah dijabarkan oleh Nurin tadi, mungkin kalau konsumen tersebut melaporkan ke pihak polisi, mungkin pihak polisi akan menindaklanjuti hal tersebut. Oke, cukup. Selanjutnya. Ya, lanjut dari kami dulu. Oke. Dalam prinsip supremasi hukum, semua pelaku pelanggaran maupun kejahatan mendapatkan hukuman yang adil tanpa memandang kaya maupun miskin. Bisa ditanggapi? Oke. Tapi kita menemukan sebuah kasus karena kita menemukan kasus seorang nenek yang mencuri 3 kakao dengan alasan yang jelas bahwa dia tidak mempunyai uang, tapi dia dipenjara selama 1 tahun 15 hari. Sedangkan ada ibu-ibu yang mencuri coklat di minimarket, bukannya meminta maaf atau apa, dia malah melaporkan balik kasirnya dengan alasan mencemarkan nama baik. Jadi itu belum terlaksana dengan baik prinsip itu. Namun
pihak pencuri coklat tersebut Bagus sekali. ya mungkin kalau nenek-nenek tersebut memang benar salah karena melakukan pencurian, dan pencurian dalam alasan apapun tidak dibenarkan karena pencurian tetaplah pencurian. Namun untuk Tapi keadaannya itu nenek-nenek sudah berumur. Jadi apa bisa dipenjara 1 tahun 15 hari? Hukum tidak memandang usia. hukum tidak memandang usia. Tapi ini hukumnya memandang uang. Ibu-ibunya punya uang buat itu menyewa pengacara. Tapi neneknya tidak punya uang, jadi tidak bisa menolak. Apa tanggapannya Bagaimana dari tanggapannya? kelompok satu? Apakah ibu-ibu tersebut lolos dari jeratan hukum? Lolos sekali. Lolos. Lolos sekali. Buktinya. Oke. Dia tidak dipenjara, dia hanya tidak Dikenakan. dipenjara dengan alasan katanya dia mempunyai fetis. Kalau intinya kayak gitu. Fetis suka mengambil barang orang gitu. Oke, Yang saya baca di beritanya. bisa ditanggapi? Panas. Ya, karena hukum masih bisa di Jangan nyambung. Kalau misal hukum tidak memandang usia, kenapa ibu-ibunya masih muda tidak dipenjara saja? Nenek-neneknya yang sudah tua itu dipenjara loh. Nah, Bisa disimpulkan hukum sekarang itu bisa dibayar dengan uang. Tidak semua aparat pemerintah seperti itu. Banyak aparat pemerintah yang masih memperbaiki kinerja mereka. Buktinya mana? Buktinya pelaku pembunuhan Brigadir Joshua. Iya. ya Brigadir Joshua saat ini masih diselidiki dengan baik. Tapi diselidikinya kok lama banget sih? Ya mungkin karena memang tidak terbukti bersalah, jadi dia nggak dipenjara. Oke. Tapi dari kamera, dari CCTV itu udah terlihat jelas bahwa dia mengambil. Terus setelah dia ditanyain, tapi terus dia itu menolak dan kabur. Ada tanggapan lagi dari kelompok satu? Karena kan tidak ada yang tahu penyelidikan itu hasilnya bagaimana. Mungkin ibu-ibu tersebut terbukti tidak bersalah. Kan ada kamera CCTV. Kan ada kameranya, dia mengambil. Tapi kan mungkin dari Sesi tanya jawab aja nggak, Bu? Pada saat penyelidikan mungkin ibu-ibu tersebut dapat menjelaskan kenapa dia melakukan hal itu. Tapi alasannya nggak jelas loh. Emang aku tahu dari Alasannya mana? dia katanya mempunyai Katanya. Oke. Untuk kasus yang ini silakan diselidiki lebih lanjut. Kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya mungkin? Bisa angkat tangan, sebutkan nama. Ya. Mbak Seni, Pertanyaan pada kelompok 1, yang pertama nama saya Seri Bujana, nomor absen 30 dan kelompok 3. Pertanyaan saya, apalagi sih contohnya pelaksanaan prinsip perhubungan di bidang akuntabilitas yang sudah diterapkan di Indonesia? Bisa dijawab kelompok satu. Baik, bisa menjawab. Setiap usaha dagang yang didirikan oleh perseorangan maupun lembaga melakukan pajak secara rutin. Dibuktikan dengan penghasilan pajak negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu hingga akhir Juni 2022 penerimaan pajak mencapai 863,3 triliun. Oke, cukup Mbak Seli. Ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, silakan. Kita menemukan contoh yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Cukup? Oke. Kita cukupkan untuk sesi pertama. Bisa beri tepuk tangan? Oke. Bisa kembali ke tempatnya? Oke, kita lanjut untuk sesi kedua, yaitu kelompok 2 dan 4. Bisa maju ke depan. Tiara. Berapa menit, Bu? 10 menit. Oke. 55 berarti nanti sampai jam 10 lewat 5. Oke, bisa kita langsung ke sesi debatnya. Yang menyampaikan terlebih dulu dari kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2 atau 4? 4. Oke, silakan. Sebelumnya di penerapan prinsip good governance di bidang hukum, pertahanan dan keamanan kan ada masih banyak kasus hukum yang dalam penyelesaiannya belum memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum. Di negara kita ini ada kasus yang sedang marak sebelumnya, yaitu kasus Verdi Sambo yang merencanakan pembunuhan kepada bawahannya sendiri, dan sampai sekarang kasus tersebut belum diusut tuntas. Bagaimana itu? Bisa ditanggapi? Beda materi ya? Beda ya? Beda poin. Ya, ada tanggapan? Ada yang bisa membantu dari kelompoknya? Mbak Yasmin? Untuk permasalahan kasus Brigadir J dan Sambo itu, ya pihak dari yang mengusut permasalahan tersebut sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi sampai sekarang bukti-bukti tersebut sudah terkumpul semua, dan istrinya tersebut kan masuk ke dalam tersangka perencanaan pembunuhan tersebut. Kenapa istrinya tersebut tidak ditahan dengan alasan masih mempunyai anak di bawah umur? Nah, tapi warga lain, warga negara Indonesia yang umum, yang awam, kenapa ada selebriti, contohnya Vanessa Angel waktu itu terjerat dalam kasus prostitusi online, dan dia baru melahirkan anaknya masih kecil, kenapa Tetap oknum tersebut tetap dihukum? Kenapa istrinya Verdi Sambo tidak dihukum? Oke, bisa ditanggapi? Bagaimana itu? Kenapa harus oknum-oknum politik yang dipermudah permasalahannya dalam penerapan hukum dan berkeadilan?
Oke, akan dibantu oleh kelompok saya. Oke. Bisa dibantu? Ya silakan anggota kelompok misalnya. Ya, langsung. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, resmi ditahan Polres di kasus pembunuhan berencana Kota Barat. Apakah itu sudah resmi dihukum, ditahan? Sudah. Oke, sudah. Dalam artikel mana itu? Dari artikel mana? Oke, disampaikan. Nah, bisa dicek nanti Mbak Sakia. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Bisa kelompok 2. Ya. Kamu menang. Betulnya di sini. Sekarang pindah ke poin yang di bidang sosial budaya ya. Kan masih dijumpai di masyarakat dalam proses pembuatan KTP menggunakan prosedur yang diperumit oleh pemerintah seperti harus meminta surat pengantar dari desa, kecamatan dan sebagainya. Kita juga mendapatkan kesaksian warga Kecamatan Winong. Menurut pengakuan banyak warga mengaku kalau pelayanan eKTP di Kecamatan Winong sangat lambat dan juga rumit. Maka sebelum diminta agar kesadaran masyarakat dan pemerintah desa melalui caleg atau relawan dari lembaga atau melalui perangkat desa, dan seharusnya setingkat kecamatan kantor mau bahu membahu warga yang sulit membutuhkan eKTP tersebut, bukan lagi mempersulitnya. Bagaimana itu? Bisa ditanggapi? Oh, diulangi pertanyaannya. Mungkin lebih diringkas. Iya, langsung ke pertanyaannya. Ya, langsungnya itu masih dijumpai warga masyarakat yang dalam pembuatan proses eKTP menggunakan prosedur yang diperumit seperti harus meminta surat pengantar dari desa, kecamatan dan sebagainya. Mungkin lebih tepatnya bukan dipersulit ya, karena KTP itu untuk Nah, jadi KTP itu kan sangat berlaku bagi warga negara Indonesia. Bukan diperumit, tapi mungkin itu hanya pandangan Anda sebagai masyarakat. Bisa ditanggapi, Mbak Sakia? Tapi dalam faktanya ini di Kecamatan Winong ini prosesnya ini sangat lambat. Bagaimana itu dari pemerintah? Kalau mungkin bukan prosesnya yang lambat, tapi masyarakat yang tidak bisa mengikuti tata cara atau arahan dari pemerintah. Tapi di fakta ini sudah mengikuti tata cara semuanya, tetapi di prosesnya itu lambat. Bagaimana? Sudah mengikuti semuanya. Prosedur yang harus dibuat itu bagaimana? Ya, mungkin ada beberapa kendala yang belum bisa ditangani oleh masyarakatnya dan dari pemerintahnya juga. Oke. Oke, cukup ke poin selanjutnya. Sekarang prinsip good governance yang di bidang ekonomi ya Mbak. Pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia itu belum seimbang, masih lebih banyak pencari kerja daripada lowongan kerjanya, sehingga masih banyak pengangguran. Masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Bagaimana itu? Pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia belum seimbang. Di negara kita ini masih banyak pencari kerjanya daripada lowongan kerja, sehingga masih banyak pengangguran
Terus masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern pada umumnya pengangguran disebabkan karena masalah tersebut jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagaimana? Oke, karena kita masyarakat Indonesia dan kita tidak perlu menunggu dari pemerintah untuk menyediakan lowongan kerja, tetapi kita SMK saja kita diajari untuk berwirausaha dan kita tidak perlu mengandalkan lowongan kerja. Kita bisa menciptakan sendiri pekerjaan tersebut melalui wirausaha. Oke. Masih ada berapa poin? Tetapi kan Anda tadi bilang berwirausaha gitu ya, tapi banyak warga-warga Indonesia itu menjadi pengangguran dan tidak berwirausaha karena kurangnya pelatihan keterampilan kerja. Bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut? Pemerintah sudah membuat suatu instansi atau saya namanya lupa, tapi di Selang saja, di Selang namanya apa, Mbak? BLK, Badan Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Itu di situ kita bisa melatih keterampilan kita. Apakah lulusan dari Balai Latihan Kerja bisa menjamin untuk masuk perusahaan? Bisa, karena di situ sudah dari judulnya saja Balai Latihan Kerja. Bisa menjamin sertifikat dari Balai Latihan Kerja? Bisa. Oke, cukup. Cukup. Ya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Ya, silakan. Saya Erika Amriani akan mewakili bertanya dari kelompok 2 untuk kelompok 4. Contoh kontra dari prinsip transparansi di bidang ekonomi. Isi menjawab, contoh kontra transparansi di bidang ekonomi, tidak adanya keterbukaan atau transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Bertanya sama Sirah Mautavia nomor absen 14 untuk kelompok 2. Apakah dengan adanya perlindungan hukum dapat mewujudkan supremasi hukum? Terima kasih. Izin menjawab kepada Mbak Lucy, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut: tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, terwujudnya hidup yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Apakah sudah terjawab? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Bisa diberikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah debat. Sudah, Mbak Sakia? Sudah. Masih ada yang mengganjal? Sudah tidak, terima kasih. Cukup. Oke. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini salim dulu nggak? Oh, bisa. Sambil. Oke, alhamdulillah debat kali ini berjalan dengan lancar. Kita tutup debat kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, debatnya meriah sekali ya. Ya. Selanjutnya kita simpulkan bersama ya dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini atau yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Nurin. Nama saya Nurita Syukur nomor absen 22.
Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui penerapan prinsip good governance di Indonesia sudah mulai diterapkan dengan baik, namun ada beberapa yang belum bisa diterapkan oleh beberapa faktor karena beberapa faktor. Ya, betul ya. Jadi dalam penerapannya good governance itu tadi kan kita belajar pelaksanaannya ya. Ternyata dalam pelaksanaan good governance itu ada yang sudah optimal atau sudah bagus, tapi dalam kenyataan di masyarakat ditinjau dari prinsip-prinsip good governance itu masih dijumpai beberapa masalah yang mencerminkan bahwa pelaksanaan good governance itu sendiri belum optimal ya. Ya, jadi kesimpulannya itu. Oke, selanjutnya Ibu adakan penilaian evaluasi. Ya, menggunakan kuisis, HP-nya boleh diambil. Ya, HP-nya dipersiapkan ya. Ibu kirimkan linknya ada di grup kelas, silakan dicek linknya. Ya, silakan bergabung dulu dengan kode yang ada. Ada yang kesulitan tidak? Tidak ya? Baik Ibu, mulai. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai? Ya, sudah ya.
Oke, untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang pengaruh positif dan negatif iptek terhadap bangsa dan negara. Ini akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Dan untuk refleksi, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi hari ini? Apa manfaatnya? Yaitu ada yang bisa menjawab? Mbak Nurin? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Yasmin. Untuk manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi good governance ini, kita jadi lebih tahu permasalahan apa saja yang ada di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Ya, betul ya, itu manfaat yang kalian peroleh. Jadi ada pelaksanaan good governance yang sudah optimal dan yang belum optimal. Kalian jadi paham tentang itu. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini adalah Menerapkan prinsip-prinsip good governance di kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Ya, ini ada kata-kata hormati tiap pendapat, jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi cermati maksud dan tujuan bicaranya. Ambil pendapat yang bermanfaat dan yang tidak berkenan silakan diabaikan. Hindari perdebatan yang melelahkan karena perdebatan yang mengeraskan hati. Jadi kalau berdebat itu kira-kira yang diperdebatkan itu yang bermanfaat, ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Ya, kalau belum silakan dirapikan kembali kursinya. LKPD-nya dikumpulkan kembali. Dari belakang bisa mengumpulkan kembali. Sudah, silakan duduk yang rapi terlebih dahulu. Ya, sudah semua ya? Ya, duduknya yang rapi terlebih dahulu. Ibu cek sekali lagi semangatnya. SMK? Bisa! SMK? Bebas! SMK? Bisa! Bebas! SMK Negeri 1 Walian? Juara!
Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.